Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, khususnya para tendik yang ada di lembaga ataupun sekolah-sekolah masing-masing. Pada kesempatan kali ini saya insya Allah akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan pembelajaran daring secara online di YouTube. Namun sebelum videonya saya lanjutkan, seperti biasa dan sama seperti orang lain juga. Budayakan nonton sampai habis dan jangan lupa like, comment, share dan subscribe gitu ya, karena subscribe itu gratis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan satu buah pembelajaran dengan menggunakan metode online di YouTube. Pertama-tama dan yang paling utama, kita harus mempunyai dulu eh, satu buah aplikasi, yaitu aplikasinya OBS. Nah, tampilan OBS itu ya seperti ini pemirsa. Nah, kalau sudah mempunyai OBS seperti ini, kita bisa melakukan streaming di YouTube, di Facebook, atau di aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan untuk pembelajaran sendiri ini juga bisa dijadikan sebagai metode pembelajaran buat anak didik kita. Namun bagi pemula yang belum tahu apa sih OBS itu dan di mana sih mencarinya OBS itu. OBS ini mencarinya di Google Chrome. Nah, di Google kita hanya cukup mengetikkan OBS Studio. Nah, karena saya sudah sering ketik jadi langsung muncul. Nah, OBS Studio. OBS ini kita hanya tinggal download saja di Google, banyak kok. Namun OBS ini ada beberapa macam dan beberapa tipe. Ada yang ukuran 64 bit dan ada juga ukuran yang 32 bit. Nah, tergantung bagaimana spek atau tipe dari komputer yang kalian gunakan. Kalau kalian menggunakan komputer yang tipenya 32 bit, jadi cari OBS yang tipe 32 bit. Tapi kalau kalian memakai komputer ataupun laptop dengan tipe 64 bit, pakailah OBS yang 64 bit. Seperti apa sih bentuk OBS itu? Nah, OBS itu bentuknya seperti ini. Filenya nanti. Karena saya sudah mendownloadnya OBS, jadi saya tidak perlu mendownload lagi. Nah, saya udah mendownloadnya. Jadi kalian yang belum silahkan download dulu OBS-nya terlebih dahulu. Namun ada pula yang bertanya bagaimana kalau caranya melihat tipe dari komputer yang digunakan. Nah, cara melihat tipe komputer yang digunakan, yang pertama di sini ada bentuk file ya. Kita tinggal klik saja. Lalu kita pergi ke disk PC. Nah, di disk PC ini kita hanya tinggal klik kanan dan properties. Di sini akan muncul tipe dari komputer ataupun laptop yang kita gunakan. Seperti saya menggunakan CPU dengan RAM 8 GB dan tipe 64 bit. Jadi saya menggunakan OBS yang 64 bit. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah mempunyai OBS seperti ini, kita hanya tinggal melakukan streaming, dimana di YouTube. Contohnya kita tinggal buka link lagi dan kita buka YouTube-nya. Setelah kita buka YouTube-nya, kalau kita mau membuat pembelajaran, nah ketika kita sudah membuat video, kita hanya tinggal menguploadnya lewat sini. Tetapi kalau kita belum membuat video untuk pembelajarannya, kita hanya
cukup melakukan streaming saja di jam pelajaran. Misalkan waktu jam pelajarannya jam 8.00. Nah, jadi kita dari mulai persiapan minimal jam 8 kurang 10 menit lah. Nah, tinggal klik live streaming. Mohon ditunggu loading sebentar ya. Malum di kampung internetnya agak susah sinyal pemirsa. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita hanya cukup untuk mengeditnya di mana di sini. Misalkan kita akan membuat satu buah pembelajaran tentang sistem pertambah-tambahan atau lebih jelasnya matematika. Nah, setelah itu saya akan memberikan judul ya sebagai contoh saja. Pembelajaran matematika kelas 1A. Nah, deskripsi ini kita bisa tulis sesuatu misalkan kalau gak ditulis sesuatu juga di sini bebas sih. Misalkan ya sembarang saja kita tulisnya ya. Semoga video ini bermanfaat. Nah, setelah itu kita pergi ke sini. Nah, ini adalah siaran yang akan kita siarkan nanti itu untuk pemirsanya. Kalau kita hanya ingin diketahui oleh siswa yang akan kita didik, kita hanya tinggal milih tidak publik. Tapi kalau kita ingin diketahui oleh orang lain videonya, kita hanya tinggal klik publik. Kalau untuk pribadi ya tinggal pribadi. Oke, simpan. Setelah itu ini adalah thumbnail. Ini akan dijadikan sebagai foto profil untuk pembelajaran kita nanti. Nah, sembarang saja misalkan saya akan mengambil sebuah foto ini. Nah, UPS 999. Ini hanya sebagai contoh saja ya, pemirsa. Nah, setelah memasang thumbnail, kita playlist lewat saja nggak apa-apa. Nah, karena untuk pembelajaran anak-anak, jadi kita centangnya iya video ini dibuat untuk anak-anak. Lalu di sini ada pintasan lanjutan dan terus di sini ada tag. Nah, di tag ini kita hanya cukup menuliskan beberapa kalimat atau beberapa kata yang akan digunakan sebagai pencarian video kita nanti. Misalkan pembelajaran matematika kelas 1A, enter, terus matematika. Ini bebas tulisannya apa saja, bahkan sampai 50 kata atau 100 kata juga ini bisa juga. Tapi sesuaikan dengan video yang kita unggah. Misalkan kalau kita membuat pembelajaran, jadi hashtag ini juga tentang pembelajaran. Nah, setelah itu kita hanya tinggal menyimpannya. Simpan. Dan kalau sudah tersimpan seperti ini, kita atur dulu OBS-nya. Nah, bagaimana kita kalau mau membuat videonya agar bersuara gitu. Jadi enggak cuma video. Kita hanya cukup menambahkan di sini ada tambah ya. Mikrofon. Kalau ada mixer ataupun output dari mixer, kita bisa menggunakan mixer tersebut. Terus lagi untuk menayangkan videonya,
Kita hanya cukup menambahkan lagi tangkapan layar, tangkapan jendela. Nambahnya sama di sini juga. Karena di sini pilihannya ada tangkapan layar, tangkapan jendela. Ini buat merekam aktivitas yang ada di komputer kita. Terus untuk video kita bisa menambahkan sumber media. Kalau untuk gambar ya kita tinggal tambahkan gambar saja di sana. Dan kalau untuk tulisan kita hanya tambah ini saja tulisan. Oke, kita lanjut lagi. Setelah diatur seperti ini OBS-nya, kita hanya tinggal pergi ke pengaturan. Di pengaturan ini ada yang namanya streaming. Nah, di sini pemirsa streaming. Nah, lalu di streaming ini ada layanan. Nah, ini bisa dipakai untuk live di Facebook, di YouTube, bahkan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, karena kita akan live YouTube, jadi saya akan menggunakan YouTube RTMPS. Nah, ininya cukup primary. Nah, dan ini apa yang titik-titik ini? Ini adalah kode streaming dari aplikasi YouTube yang ada di komputer kita. Nah, kita pergi lagi ke YouTube. Lalu reset dulu kodenya. Nah, ini yang titik-titik ini merupakan kode yang akan kita gunakan untuk kita streaming nanti. Kita salin dulu atau copy pastel. Yang hapus dulu yang ini. Lalu klik kanan, klik kiri dan apply. Nah, di sini tuh ada apply. Di sini apply. Setelah apply ini kita oke. Lalu kita buka streaming di sini. Nah, tinggal kita klik saja sampai lampu ininya sampai hijau, nah seperti ini. Setelah itu lalu kita tinggal klik ini. Dan kita sudah mulai streaming. Nah, streaming ini kita hanya tinggal lihat di YouTube nanti. Nah, cara membagikannya di sini ada gambar seperti ini. Share ya. Nah, link ini kita akan bagikan nanti ke WhatsApp grup tendik kita atau di WhatsApp grup anak-anak didik yang akan kita didik nanti. Nah, ini linknya tinggal copy saja. Lalu setelah itu bagaimana caranya kalau kita membuat pembelajaran di komputer? Nah, setelah itu kita hanya tinggal pergi lagi ke OBS. Lalu kita buka Microsoft Word. Tulisannya kita buat lebih besar. Atau cari yang jelas. Terus hurufnya kita ganti misalkan sampai 40. Nah, ininya biar tidak menghalangi saat pembelajaran, jadi kita naikkan dulu ke atas. Seperti ini. Setelah itu kita pergi lagi ke OBS, dan di OBS ini ada tangkapan layar, ada tangkapan jendela. Nah, untuk tangkapan jendela ini kita aktifkan. Centang sampai nyala. Terus tangkapan layarnya kita matikan. Nah, di sini muncul hanya gambar dari Microsoft Word. Nah, di Microsoft Word ini adalah dari hasil daripada tangkapan jendela tadi. Jadi ketika kita mau oprek-oprek komputer kemana, ke sana kemari, OBS ini hanya menangkap Microsoft Word. Dari mana pengaturannya? Dari tangkapan jendela. Di tangkapan jendela ini banyak pilihannya. Kalau kita ingin melihat YouTube, ditampilkannya YouTube, berarti di sininya pun harus YouTube. Tapi karena kita mau membuat pembelajaran, jadi di sininya yang ditangkap oleh tangkapan jendela hanyalah Microsoft Word. Setelah itu oke.
Nah, dan di sini kita hanya tinggal buka Word-nya, lalu kita sambil berbicara hanya tinggal menjelaskan kepada anak-anak misalkan yang akan kita jadikan eh, untuk belajar kita itu adalah anak-anak kelas 1 ya, minimal mungkin tambah-tambahan seperti ini 20 ditambah 20 ditambah 20, berapakah anak-anak? 40. Terus 25 ditambah 40, berapakah anak-anak? Ditambah lagi 10, berapakah hasilnya? Nah, kita jadi hasilnya pembelajaran ini kita hanya tinggal berbicara kepada anak-anak yang akan kita didik dan mereka bisa tulis jawaban tersebut itu di komentar YouTube. Karena suka ada kalau kita live, ada yang live streaming biasanya. Nah, seperti ini live streaming YouTube kan. Misalkan pemirsa ya, kita lihat YouTube yang punya orang lain. Terkadang suka ada juga yang live streaming. Nah, di situ biasanya komentarnya suka ada di pinggir. Nah, seperti di sini. Nah, di sini kan ada satu buah komentar, nanti kita juga akan sama komentarnya seperti ini di pinggir sini. Oke. Dan setelah itu kita kembali lagi ke sini ya. Nah, di sini kita hanya tinggal menjelaskan kepada anak-anak 25 ditambah 40 hasilnya 65 ditambah 10 berarti jumlahnya 75. Ya, dan seterusnya. Untuk pembelajaran apapun juga metodenya sama juga sih seperti ini. Kita hanya tinggal mencari metode pembelajaran apa yang akan kita belajarkan nanti kepada anak-anak. Oke, kalau sudah seperti ini mungkin bisa dipahami. Kalau yang tidak bisa dipahami bisa silahkan di komentar di bawah video saya. Tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya karena gratis. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalaupun ada yang mau di komen-komen juga silahkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk para tendik-tendik yang masih pemula dalam melakukan streaming di komputer. Karena saya tahu sendiri bahwa kalau yang namanya di lembaga ataupun di sekolah itu yang mengotak-ngatik komputer itu jarang tenaga pendidik, tapi kebanyakan segala macam pekerjaan itu dilakukan oleh operator sekolah. Nah, untuk itu kita sebagai teknik juga harus tahu bahwa untuk kali ini pembelajaran daring merupakan salah satu pembelajaran yang harus kita lakukan kepada siswa-siswi untuk menjadikan mereka generasi yang hebat, yang pintar, yang berbakti, bermanfaat untuk bangsa dan agama. Dan untuk kita juga sebagai tendik mungkin harus beradaptasi lagi dan lebih banyak belajar lagi. Jadi yang biasanya santai-santai ya tidak bisa megang komputer atau jarang memegang komputer atau suka memegang komputer tapi tidak mengerti. Jadi harus lebih banyak belajar lagi. Jadikanlah COVID-19 ini sebagai satu buah pembelajaran untuk kita semua. Karena buat saya sendiri dengan adanya COVID-19 ini memang menjadikan saya giat lagi untuk belajar. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.